Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Thank you banget sudah hadir dan nungguin saya. Maaf Pak, banyak agenda technical problem ya kali ini. Gak Izinkan apa-apa. saya untuk Oh iya, ya, kasihan blank hitung merah aja. terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Sudah hadir di sini. Semoga jadi wasilah buat kita bersama, jadi pahala buat kita bersama. Sore-sore ini kita ketemu ngobrol ya. Semoga jadi pada kesempatan yang baik ini teman-teman bisa belajar apa sih yang kita lakukan di kantor kami, di perusahaan kami, sehingga ini jadi momentum buat teman-teman dan kita semua untuk make money yang lebih bagus, apalagi ini mendekati puasa, lebaran. Advertisernya itu ngiklan semua orang ngiklan, terus kemudian semua orang berjualan, tapi semua orang juga beli ya, walaupun demand-nya itu naik, supply-nya juga naik, jadi kita mesti harus kreatif bagaimana menggunakan budget iklan kita supaya efektif dan efisien. Nah, kali ini kita akan bercerita bagaimana caranya untuk mengurangi atau mengefektifkan biaya iklan supaya efektif dan efisien, tepat sasaran, kemudian kualitasnya baik, dan kita menggunakan spesial weapon yang kita pakai. Kali ini kita akan sharingkan ke teman-teman spesial weapon-nya itu kayak apa aja, dan apa aja yang kita sudah sharingkan ya. Beruntung banget ini pesertanya dikit, 44 ternyata. Jadi sharing ilmunya nggak akan kemana-mana ya, yang nonton aja. Baik, kali ini kita topiknya adalah menggunakan platform omnichannel ya. Platform omnichannel itu apa? Platform omnichannel adalah sebuah platform yang kita pakai di mana kita menggabungkan banyak sekali fitur-fitur, menggabungkan banyak sekali platform yang digunakan untuk menghubungi, mengontak, kemudian bersosialisasi dan berkoordinasi, menyapa customer kita sehingga mereka itu engage selalu dengan kita ya. Bayangkan kita kalau customer itu kita tinggalin selama setahun atau enggak usah setahun lah, 6 bulan, 3 bulan, itu lama-lama mereka nggak akan ingat kita lagi ya. Biasanya kita bahas terus kemudian mereka enggak atau kita enggak, maka mereka akan lupa ya. Nah, sehingga kita mesti mendekati mereka, melakukan engagement, berkomunikasi dengan customer, calon customer, supaya mereka selalu ingat dengan kita, walaupun mungkin kita hanya sekedar menyapa, say hello, dan tinggal greeting aja ya, selamat pagi atau something. Tapi mereka akan ingat kita karena kita memperhatikan. Apalagi kalau kita punya database customer yang berhubungan dengan ulang tahunnya, ulang tahun anaknya, ulang tahun suaminya, kemudian ulang tahun saudaranya gitu misalkan. Ulang tahun kucingnya gitu misalkan. Nah, ini akan membantu orang itu engage dengan kita, dekat dengan kita. Sedikit prolog di mana di local market itu karakteristiknya itu customer kalau dekat dengan kita mereka akan beli. Berbeda dengan global market ya, selama produknya bagus, websitenya oke, terpercaya, kemudian good looking gitu ya, terus kemudian pengirimannya dari US, itu orang akan beli ya, beli ke kita. Tapi kalau di Indonesia itu harus kenal dulu ya, harus kenal dulu baru mereka beli. Nah, ini contoh penggunaan platform omnichannel. Targetnya apa? Menaikkan sales tanpa menambah budget. Ya, jadi dengan budget yang sama, kita akan menaikkan sales dengan cara apa? Customer-nya lebih banyak karena biaya iklan kita lebih efektif dan efisien. Kemudian beban CS-nya lebih sedikit ya. Beban CS-nya lebih sedikit karena apa? Lead yang kita kirim ke customer service itu efisien, lebih lebih apa namanya? Lebih berkualitas lah bahasanya ya, berkualitas karena kita udah screening gitu. Kemudian pastinya meningkatkan sales ya, kalau lead-nya banyak, kualitas naik, sales-nya juga tinggi. Kemudian bagaimana sih kita memanage customer ya, memanage customer supaya mereka itu bisa dengan mudah kita kontak kembali, kemudian kita bisa kita hubungi kembali, kemudian kita bisa tagging mereka, ini sudah dihubungi, sudah ada broadcast-nya, sudah ada schedule kontaknya, gitu dan lain sebagainya. Itu bagus banget. Terus kemudian customer itu adalah aset ya. Customer itu adalah aset. Di mana aset itu yang paling berharga di dalam perusahaan ya. Aset yang paling berharga di dalam perusahaan itu mungkin teman-teman menyebutnya gedung, menyebutnya karyawan, menyebutnya modal. Tapi sebenarnya di dalam usaha bisnis retail kayak kita ini
aset yang paling berharga adalah customer ya. Bayangin kalau kita perusahaan besar nggak punya customer. Customer retail nggak punya customer kan lucu ya. Terus kemudian ngapain gitu. Nah, ada cara atau strategi supaya aset yang kita kelola ini benar-benar dikelola dengan baik. Seperti tadi kuncinya adalah bagaimana sesering mungkin, sesering apa customer itu kita kelola, sesering apa customer itu kita hubungi ya. Dengan kita menghubungi, kemudian saya greeting, hello, dan lain sebagainya, ketika kita mau menjual atau melaunching sebuah produk, mereka pasti akan ingat kita. Bayangin kalau misalkan kita mau launching sebuah produk, terus kemudian customer-nya itu dihubungi 1 tahun yang lalu. Kemudian mereka akan bilang, siapa sih lo? Gitu ya. Nah, itu akan jadi blunder ya, buat kita semua. Nah, bagaimana cara mengelola supaya aset kita itu nggak kelewatan ya. Kemudian key result-nya atau diskusi kita kali ini adalah menurunkan CPL, cost per lead-nya apa ya, supaya turun drastis ya. Misalkan kemarin dari 30.000 menjadi belasan ribu, kemudian dari 50.000 menjadi 25 atau 5.000 menjadi 2.500 gitu. Caranya gimana sih, Mas? Nah, ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan sales up to 200%. Jadi kalau kita menurunkan CPL, otomatis dengan budget yang sama itu akan meningkatkan sales 200%. Itu otomatis ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban advertising. Beban advertising apa maksudnya? Kualitas lead-nya itu tinggi, sehingga itu akan memudahkan CS kita untuk meningkatkan kualitas pelayan, meningkatkan kualitas penjualan ya, meningkatkan penjualan ya, sehingga beban advertising-nya akan turun dan CS-nya akan happy. Semua orang akan happy kalau biaya iklannya itu turun, apalagi nggak ada ya. Kemudian ini potensi yang kita bisa jangkau ya. Ini flow dasarnya kayak apa ya? Pertama, pesan dari Messenger dengan kita menggunakan platform yang akan saya sebutkan tadi, itu pesan di Messenger itu akan bertambah ya. Akan bertambah, otomatis kalau Messenger-nya bertambah, ada target nomor WA yang bisa kita dapatkan ya secara gratis dan otomatis. Kemudian nomor WA-nya itu dibuat lead manual ya, dibuat lead manual artinya customer yang kita engage dengan Messenger itu bisa kita generate nomor WA-nya, bisa kita grab nomor WA-nya dengan platform yang saya sebutkan. Kemudian lead-nya bertambah, cost per lead-nya otomatis turun. Lead-nya bertambah 2 kali lipat, CPL-nya otomatis turun. Kemudian berikutnya strategi kita yaitu mengukur closing rate. Ya, closing rate. Apa itu closing rate? Ya closing rate ah. Jadi kalau tak tahu, saya juga nggak tahu jadinya. Closing rate jumlah lead dibandingkan dengan orang yang beli gitu. Semakin tinggi jumlah yang beli, maka closing rate-nya akan tinggi. Kemudian flow-nya kayak apa sih contohnya? Nah, sebelum kita ngomongin tentang platform, ini kita ngomongin tentang campaign-nya ya. Di sini kita strategi untuk mendapatkan lead data profile itu bisa direct message, bisa profile. Harapannya ketika customer itu direct message atau menuju ke profile, dia akan direct message atau menuju ke WA kita. Kemudian komen di Instagram kita. Seperti ini, iklan ya, ini kalau iklan sederhana ya, ini iklan yang mungkin bisa salah bisa benar ya, menurut teman-teman ada yang oh ini iklan yang nggak efektif, ini iklan yang efektif. Nah, buktikan dengan hasilnya ya. Kita iklan, promote, kemudian klik profile, bisa direct message atau ke profile. Harapannya orang yang ke profile dia akan direct message. Kemudian masukkan ke interest, masukkan interestnya. Kemudian setelah interest masukkan budgetnya ya 50.000, kemudian selama 6 hari, kemudian yang terakhir adalah masukkan nomor kartu debit, kartu kreditnya, kartu debitnya, kemudian kredit promotion ya. Idenya adalah bagaimana kita sebanyak mungkin ya mendapatkan lead dari customer, mendapatkan kontak, mendapatkan inbox dari customer, sehingga engine ini akan berguna. Nah, flow-nya gimana? Ini adalah kirim pesan, ini bisa kirim pesan atau messenger, kemudian masuk ke platform ini ya, teman-teman bisa menggunakan platform ini. Kemudian dia akan masuk ke sini. Ini adalah kontak tambahan, subscribe per hari ya, per hari tanpa kita ngiklan. Bayangin kalau lead kita itu mungkin 200, dengan platform ini dan gratis kita dapat gratis lead kontak. Namanya adalah respon.io ya. Jadi teman-teman silakan untuk ngecek respon.io, tinggal nambahin apa namanya Facebook Messenger aja, Facebook Messenger, kemudian di set rule campaign-nya ya, di set rule sama trigger-nya, kemudian kita akan bisa mengcapture data customer
yang data customer itu sebelum mengisi nama, nomor WA itu ditanyain dulu keperluannya apa dan maksudnya apa, sehingga kualitas lead-nya itu jadi efisien dan maksimal. Itu buat teman-teman, nanti silahkan praktek sendiri ya, nggak perlu tanya saya, silahkan praktek, kemudian dilihat, tonton di YouTube, semoga nanti bisa ketemu insight-nya. Apa yang saya sampaikan kali ini, itu insight-nya ya, jangan sampai saya harus nyeritain prakteknya gitu. Nah, saya udah ceritakan. Nah, kemudian yang kedua, DM Instagram. Nah, sering kita melupakan ya DM Instagram ini, padahal ini adalah customer yang kualitasnya bagus dan sangat baik. Dibandingkan dengan CTWA, ini DM Instagram itu sangat bagus. Kenapa CTWA lebih bagus daripada DM? Kenapa DM lebih bagus dari CTWA? Karena CTWA itu seringnya bertanya aja. Mereka mungkin sudah sampai ke landing page, tapi seringnya masih bertanya. Tapi ke DM biasanya adalah orang yang sudah engage dengan kita, sudah kenal kita, sudah kenal brand kita. Jadi ketika ini pertanyaannya, aku lagi cari warna putih. Nah, ini udah ketemu sales atau salesnya. Penggunaan DM Instagram ini sangat bagus, efisien kalau kita menggunakan platform yang saya sebutkan tadi, di mana kita bisa memaksimalkan platform ini untuk mendapatkan atau mengcapture lead data ya, mengcapture lead. Lead apa namanya? Nama, nomor WA, kemudian email kalau mau ya, nama WA. Kemudian WhatsApp ya, teman-teman, WhatsApp saya menggunakan platform ini sudah agak 2 bulanan ya, 2 bulanan dan cukup satisfied. Saya mengirim 7.000, 6.000, 7.000, ini banyak banget yang kita kirim setiap harinya. Ini adalah database customer kita. Jadi cara kita ngelola database customer itu dengan menggunakan WhatsApp. Ini bisa register di sini, lihat link ini bisa dicek. Kemudian juga cukup murah ya harganya. Saya ikut yang 6 bulan kalau nggak salah ya. Nah, tapi kita setiap hari bisa ngirim 7.900, 7.000, dan ini adalah open rate-nya tinggi ya, 90, open rate-nya itu tinggi, 99 atau 93 kalau nggak salah ya. Karena open rate-nya 99, maka potensi kita dapat iklan, potensi mengurangi iklan, beban iklan itu sangat bagus sekali. Nah, dengan kita menggunakan form WhatsApp ini, kita mengurangi biaya iklan sangat luar biasa, karena kita nggak perlu lagi mencari customer baru. Customer kita yang lama, ini adalah customer yang lama ya. Kita bisa kontak, bisa broadcast setiap hari ya. Broadcast yang santuy ya, jadi tidak full power gitu ya, full power ya, sejam 100 maksimal sehari 500 ya untuk akun baru, akun yang lama bisa 2.000, jangan lebih dari itu sehingga akun kita akan sehat terus ya, kuat. Nanti akunnya mati nggak Mas WhatsApp-nya selama kita nggak nggak geradakan bahasa apa nih geradakan, nggak agresif, itu insya Allah aman. Dan sampai sekarang kita aman karena kita memang belajar di kesalahan-kesalahan terus kemudian kita perbaiki ya dengan tag yang bagus, konten yang bagus, tidak memaksa customer untuk beli, sekedar mengingatkan customernya, kemudian ketika jawab customer akan membeli produk kita. Itu cara kita persuasif ke customer tanpa harus nyuruh beli. WhatsApp ya, WhatsApp silakan klik di sini, cek ya bit.ly WhatsApp, ya, WhatsApp Yoyo. Kemudian berikutnya adalah fitur usahamu. Fitur usahamu ini adalah platform yang dipakai untuk mengkonfigurasikan customer, mengkonfigurasikan antara pemilik brand dengan deal maker. Nah, kita bisa menggunakan platform ini tanpa harus mencari lead baru ya, cara mencari task force baru, mencari reseller baru ya. Di sana sudah ada ribuan orang yang sudah siap menjualkan produknya teman-teman. Kayak apa sih fiturnya? Kayak gini ya. Ini kalau deal maker ya teman-teman, kalau pemilik brand bisa daftar sebagai pemilik brand ke usahamu.co.id, terus kemudian lihat fiturnya, dan ini ada free trial-nya, jadi teman-teman bisa trial dulu. Kemudian melakukan aktivasi mobile, ini kalau deal maker ya, teman-teman pakai platform ini untuk chat dengan customer, peserta ikut menggunakan email, kemudian akan dapat 8 digit nomor, kemudian nanti setelah itu dapatlah semua fitur-fitur yang ada di sini ya, dapat semua
Oke, produk-produk yang ada di sini ya, teman-teman bisa request untuk jadi, brand ya, platform ya, platform brand yang ada di sini. Oke, terus kemudian, produknya ini ya, kemudian bisa ajukan kontrak ya, teman-teman bisa ajukan kontrak, terus kemudian nanti akan dapat benefit-nya dari komisinya ya, tanpa teman-teman, ngiklan ya, gitu. Kemudian fiturnya kayak gini ya, bisa buat invoice dan report closing-an, kemudian lacak pengiriman secara real time karena koneksi dengan API-nya masing-masing pengirim, shipping ya. Kemudian bisa cek ongkir pengiriman, kemudian bisa mengadukan kontrak ke banyak business owner ya. Ini buat teman-teman yang menggunakan aplikasi ini untuk deal maker ya. Kemudian otomatis komisi otomatis masuk ke wallet-nya ya. Jadi masuk ke wallet kemudian bisa di WD. Kemudian, notifikasi order dan, pesanan melalui aplikasi. Jadi kalau ini akan muncul pop-up-nya dan ada suara jering gitu ya. Kemudian follow up customer itu otomatis via WA. Fitur ini diciptakan untuk membuat, immerse, kemudian para deal maker eksternal adalah orang yang di luar sana yang pengen menjadi reseller-nya teman-teman semua, tapi dengan budget yang affordable, kita nggak perlu meng-hire, tidak perlu membayar, THR-nya, kemudian tidak perlu membayar gaji, kemudian juga deal maker di sana juga nggak perlu ngantor, dia bisa bekerja kapan aja dan itu santuy, sehingga akan memudahkan teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya. Itu platform yang insya Allah yang akan keren. Kemudian platform yang terakhir, ini buat teman-teman yang ngerasa email marketing itu bukan sesuatu yang wow gitu ya. Ini kan Indonesia, itu open rate-nya rendah sekali. Ngapain kita pakai email? Nah, ini contoh ya. Ada yang memang 1%, kemudian di sini ada yang 17%, 12%, 68%. Saya pakai kirim email ya, teman-teman boleh silakan kalau misalkan mau coba pakai kirim email. Apa namanya, ini udah aku buktikan sehari kita dapat 300 traffic, 339, kadang-kadang dapat 1000 juga. Ini kalau kita pas blast, ini cuman reguler-reguler aja. Saya kirim WA juga ke teman-teman tadi, kirim data. Nah, list saya ini udah 93.000, lumayan banget ya database-nya. Dan ketika kita launching sebuah produk, kita seringnya nge-blast di sini, tes produk, tes audien gitu ya, atas audien, dan ini enggak cuman apa namanya digital marketing, tapi kita juga punya email marketing atau email list fashion, kemudian beauty, kemudian apa namanya kesehatan gitu ya, kesehatan itu kita punya. Nah harapannya dengan email ini benar-benar mengurangi biaya ya, biaya iklan. Contohnya simpel aja, sehari dapat 300 dikalikan 2.000, nah itu udah lumayan kan? Berapa itu? 600.000, 600.000 ya, hemat ya. Kok cuma 600.000? Nah, kalau 600.000 dikalikan 30 hari udah lumayan banget kan, gitu. Biaya yang kita nggak perlu keluarkan, apa namanya, dan itu bisa di-broadcast berapa kali sekalipun, gitu. Oke, teman-teman itu materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan, monggo. Nah, ini dikeluarin nih senjatanya. Silakan teman-teman. Jika tidak ada, maka kita akan tutup. Raise hand ya, raise hand. Silakan kalau mau tanya. Angkat tangan, nanti saya buka. Oke, ini di chatnya. Macet, semangat. Audionya nggak keluar. Keluar ya. Buat teman-teman yang mau cek, apa namanya, WhatsApp, aplikasi WhatsApp tadi, silahkan linknya aku kirim di PM ya, aku kirim di PM. Tapi jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Ya, ini dari Mas Agung SB, izin Om Yoyo, kalau untuk jasa apa bisa pakai Dealmaker untuk bengkel atau kursus? Bisa ya, sama. Servis atau apa bisa. Servis atau apapun bisa. Silakan kalau ada pertanyaan. Raise your hand ya. Udah banyak ya. Oke, linknya error ya. Oke, ini dari Mas Fakih. Kalau produk kita custom gimana ya Mas ya? Bagusnya bikin landing page atau cukup WA saja? Harus landing page ya teman-teman. Harus landing page ya. Oke, kemudian linknya error. Untuk usahamu pemilik brand harus memberikan fee berapa untuk Dealmaker? Kita bisa mulai 10% ya. Kemudian Mas Hendro Joyo, cara kumpulin data customer gimana Mas? Dari data customer yang sebelumnya mestinya ya. Oke, Mas Hendro Joyo, silakan. Siapa yang cepat nih? Ayo. Monggo, Mas Hendro. Ngabuburit kita. Enggak, Mas Agung ya, kalau enggak Mas Hendro-nya tadi kemana nih? Mas Agung atau Mas Fakih, silahkan kalau mau live. Silahkan tanya, langsung. Apa ya? Oh. Ayo Mas Agung, silahkan. Jangan ngajar terus. Yuk, silahkan tanya. Tanya yang kira-kira aku nggak bisa jawab gitu loh. Izin Mas, ini kan pernah kita coba untuk customer service ya, terkait jasa. Nah itu kalau biasanya customer service atau Dealmaker itu di luar kantor itu rate konversinya itu kan kita pernah coba itu rendah. Nah itu apakah nanti di Dealmaker itu di usahamu tadi ya, itu apakah bisa pastikan nanti rate konversinya tinggi atau seperti apa itu? Kalau memastikan pasti nggak bisa ya. Yang pertama prosesnya untuk menuju ke situ adalah proses edukasi. Yang pertama yang kita harus berikan adalah product knowledge-nya. Kemudian edukasi, ada greeting-nya, ada jawaban cepat, kemudian jawaban taktis dan lain sebagainya. Sehingga CS kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer kita ya. Sehingga dia cukup mampu menghandle. Seringnya Dealmaker itu nggak bisa jawab karena kita nggak ngajarin. Jadi problemnya atau produknya itu rumit atau spesifik, mereka nggak bisa jawab. Tapi kalau produk-produknya umum, misalkan baju kan mereka bisa dapat. Minimal ada product knowledge, produk detailnya, kemudian Q&A ya yang sering-sering ditanyakan. Sisanya teman-teman Dealmaker akan bisa menyesuaikan karena mereka udah di training hampir setiap hari selama sebulan tuh secara training CS-nya. Gitu, yang ditawarkan berapa persen untuk rate konversinya dari platform itu? Dari revenue ya, kita bisa mulai dari 10% sih, teman-teman. Itu rate konversinya ya? Enggak, itu adalah fee-nya ya. Rate biaya Dealmaker-nya, satu closing gitu? Iya, sebenarnya itu nggak ada patokan, teman-teman boleh berapa aja, tapi biasanya untuk retail itu 10% startnya. Oke. Baik, lanjut ke Mas Fakih. Monggo Mas Fakih kalau masih ada itu. Sama-sama Mas Agung. Mas Fakih kayaknya malu nih. Ayo, silahkan Mas Fakih. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.
Mau nanya, saya kan produknya jasa ya, Mm-mm. lebih ke furniture custom sih Mas. Yes. Saya bingung tuh mau pakai landing page, kan harga kan nyesuaiin sama material yang dipilih sama Mm-mm. ukuran. Jadi bingung Mas, Betul sekali. bagusnya gimana ya? Landing page atau apa? Nah, kalau Boleh saya dijelaskan? benar. Karena kita dilema ya. Jadi produknya Iya. itu harus setting dulu ukurannya berapa meter, terus kemudian ini, terus baru ada angkanya. Nah, Hmm. menurut saya tetap harus ada landing page. Landing page itu lebih mengisahkan tentang proses pembuatannya, kemudian contoh-contoh produk yang dibikin, nanti penampakannya kayak apa. Nah, ukurannya itu tentatif eh, berdasarkan apa namanya, apa ya istilahnya, tadi lupa ngomong apa. Eh, berdasarkan harga dan ukurannya, dimensinya ya. Apalagi kalau furniture itu tambah setengah meter itu sudah beda harganya. Nah, di Iya. situ tidak perlu kita tampilkan harga, lebih kepada nanti kontak customer service untuk informasi lebih lanjut, tapi short form atau langsung klik to WhatsApp. Nah, customer klik ke WhatsApp itu akan memberikan keleluasan buat mereka untuk tanya-tanya dulu, tapi informasi-informasi awal, misalkan cara ordernya, cara apa namanya bentuk-bentuknya, kemudian fitur-fiturnya yang ada di situ ditampilkan di landing page. Langsung kontak itu CS-nya yang kewemeng nanti, karena harus menjawab pertanyaan banyak sekali dari customer yang Iya. harusnya bisa dibantu dengan menggunakan landing page. Itu sih Mas. Tapi di landing page karena harganya berubah-ubah, variatif, itu nggak perlu dikasih harga sih di sana. Supaya nggak Lebih ke ambigu. informasi produk ya, Mas? Betul, info produk. Kayak perumahan itu seringnya itu perumahan itu kayak landscape-nya, kemudian ukuran A, B, C, D, tapi nggak pernah menunjukkan harganya gitu. Harganya mungkin umum ya, antara atau ring gitu ya, kisaran sekian sampai sekian gitu. Oh gitu, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Mas Waalaikumsalam. Farid, ya, Mas Farid, mangga. Halo, ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga puasanya lancar. Mas mau Lancar. nanya, Bukan lancar ya. ini Pak, Mas terkait dengan DM Instagram ya. Kalau kita setting iklan, misalkan di placementnya itu supaya kita mendapatkan DM yang berkualitas dari customer yang datang dari Instagram gitu Mas. Itu caranya gimana gitu Mas? Terus kemudian cara membedakannya, atau apakah bisa kita hanya mentargetkan orang yang pakai Instagram aja sehingga kita mendapatkan calon buyer yang berkualitas gitu Mas? Siap. Oke, Mas Farid, ini pertanyaan bagus. Halo Mas Khairul Anam, gimana kabarnya? Nggak pernah nongol nih. Baru sekali ini kelihatan ini. Semoga sampai jam 4 ya Mas Khairul ya. Sempat jam 6 ya. Jam 6 puasanya maksudnya ya. Jadi pertanyaan Mas Farid ini bagus banget. Bagaimana cara kita membuat kualitas DM itu bagus? Karena kalau DM-nya itu jelek, ya ada DM tapi nggak closing, itu sama aja. Yang pertama yang kita lakuin, kalau kita membuat DM langsung ke Instagram, kita bentuknya video. Video itu sudah kayak sales letter aja, sudah panjang ya, video panjang gitu, terus kemudian kita postingkan di situ. Sehingga customer itu benar-benar bisa melihat fiturnya, benefitnya, manfaatnya apa dengan video itu. Jadi pada prinsipnya itu video mewakili landing page. Kemudian yang kedua pastinya interest targetingnya ya. Interest targetingnya itu memang benar-benar spesifik. Kalau spesifik, maka kita akan mendapatkan real buyer customer. Nah, dua hal ini menurutku sangat bagus sekali kita menggunakan DM Instagram ya. Daripada kita misalkan aku belum bisa bikin landing page atau rempong dengan landing page, kita bikin video yang agak panjang, 1 menitan gitu, 1 menit minimal. Dengan 1 menit itu kita bisa menjelaskan customer ya, bisa menjelaskan customer dengan lebih baik. Itu Mas strategi saya. Aku udah coba beberapa kali, itu workingnya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Kang Yos, Kang Yos Haryadi, wah gimana kabarnya ini Pontianak ya. Usahamu 10% dari harga jual. Bebas sih Mas, jadi tergantung kita ya. Tapi kalau kita biasanya mulai dari 10%. Apakah 5% bisa? Bisa, nggak masalah. Gitu. Tergantung dari teman-teman, nanti bisa dinaikkan gitu. Oke, gitu. Ada lagi Mas Adit, Mas untuk broadcast via WhatsApp pakai apa? WhatsApp tadi Mas.
WhatsApp. Linknya sudah tak kirim ke grup ya. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Koirul Anam ya. Kayaknya udah habis ini. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf baru bisa gabung nih. Tadi di Jawa Barat baru beres sholat asar di sini. Siap. Saya mau nanya Mas tentang saya kan usaha di bidang jasa ya, jasa pembuatan website. Nah, kalau untuk penggunaan landing page, saya bingung ininya sih sebenarnya target audiensnya dan bagaimana mengarahkannya supaya mereka benar-benar bisa minat untuk membuat websitenya gitu. Sebenarnya ke arah situ sih, Mas, saya bingungnya. Tadi ke customer, end user atau orang yang mau daftar website, mau bikin website? Iya, ke yang mau bikin website, berarti ke pemilik usaha sih sebetulnya rencananya. Baik. Ini aku mau jawab jujur tapi seru sebenarnya. Jadi masa-masa kali ini, saat-saat ini, itu banyak banget usaha yang pengen dibuatkan websitenya. Ya mungkin bisa jutaan, dan itu peluangnya besar banget ya. Nah, ketika masa pandemi ini, orang banyak banget yang pengen dibuatkan website. Dan itu harganya manut bahasanya dengan kita. Nah, bagaimana cara kita menemukan audien yang memang benar-benar pengen punya website dan mereka pengen punya usaha. Di sana kita mesti ada prolognya ya. Apa jadinya di zaman ini kamu nggak punya website dan customer pengen menghubungi kamu, tapi kamu nggak punya website, sehingga customer menghubungi kamu kesusahan dan tidak ketemu apa yang dia cari. Padahal bisnis atau usaha kamu itu dibutuhkan oleh calon pembelimu. Nah, itu prolog pertamanya. Kemudian apa manfaatnya kalau kita punya website? Bisa menginformasikan layanan produk bisnis kita dengan lebih mudah, sehingga kita tidak perlu menjawab pertanyaan satu persatu. Kemudian manfaatnya, benefitnya tanpa menggunakan website. Terus kemudian dengan menggunakan website kita bisa mencari literatur. Misalkan kalau tanpa menggunakan website itu salesnya katakanlah 100 juta, tapi dengan menggunakan website informasinya lengkap, omsetnya bisa 1 miliar, tapi beban customer service itu jadi lebih rendah. Itu landing page-nya. Nah, hubungi kami untuk mendapatkan informasi lanjut yang berhubungan dengan customize website yang Anda inginkan. Di situ tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Supaya customer datang ke kita dulu, itu konsultasi, komunikasi, karena setiap klien itu punya kebutuhan berbeda-beda. UMKM yang kecil, mungkin dia butuhnya website seharga 500.000 ya, tanpa hostingnya ini. Tapi kalau misalnya ketemu nih kakak corporate besar kayak saya itu juga pernah, perusahaan yang kecil, unyu-unyu, juga ada yang perusahaan besar ya, perusahaan otomotif terbesar di Indonesia itu, mereka menghubungi lewat WhatsApp gitu. Ini Mas Yo kenapa nggak punya website? Itu lucu banget waktu itu kan saya. Kenapa Mas Yo yang punya brand name yang seperti itu nggak punya website gitu? Akhirnya buru-buru aku bikin PT yuskimedia.com. Dengan itu orang layanan bisnisnya dapat terakomodasi di situ. Dulu aku nggak punya website, aku lagi ngapain juga punya website gitu ya. Terus juga bisnis juga nggak di sini kan, tapi begitu banyak sekali kesempatan yang kita lewatkan, kayak tadi layanannya apa, fungsi dan manfaatnya apa, sehingga orang ketika butuh itu akan langsung bisa berinteraksi menggunakan website kita. Itu sekarang lagi rame-ramenya sih Mas. Aku mau ngomong nggak enak sudah. Itu market yang paling maknyus ya sekarang ini. Gitu. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ini karena udah nggak ada pertanyaan. Oh, ada Mas Ragil ya. Terakhir ya, Mas Ragil ya. Sebelum amunisinya habis. Izin Mas Yoyo tanya, DM IG itu maksudnya kita kirim DM ke follower. DM itu direct message ya. Direct message orang yang menghubungi kita menggunakan DM. DM itu seringnya ke Instagram. Kemudian atau itu pakai fitur auto dalam kalau ada yang komen di Aspos pakai respon. Nah iya betul sekali Mas Ragil yang menyimak ini. Ketahuan saya jadi ceritanya. Jadi Mas Ragil kita pakai respon.io. Kemudian dengan itu maka kita semua orang yang komen, semua orang inbox akan di DM. Luar biasa kan? Jadi dengan di DM kita bisa bikin sequence sequence pertanyaan-pertanyaan sebelum customer itu dimintain nomor telepon atau nomor WA-nya dan namanya pasti udah ada ya, nomor teleponnya. Begitu ketemu mereka akan maknyus.
Gitu teman-teman, karena apa namanya udah kering. Haturun, thank you banget, terima kasih. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan sangat singkat, tapi insya Allah tadi insight-insight-nya dibaca lagi, ditonton lagi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya nggak mau menggaransi itu bisa menurunkan closing rate, menurunkan CPL 50%, tapi yang sudah terjadi itu memang benar-benar bisa menurunkan closing rate, menurunkan CPL sampai 50%. Hatur nuwun, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu buat kita semua. Semoga sampai maghrib puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.